Halo, jumpa lagi di saluran YouTube Virtual Lovers. Bagaimana kabarnya Sobat Virtual Lovers hari ini? Semoga semuanya selalu diberikan kesehatan ya, dan tentunya dilancarkan segala urusannya. Baik, senang sekali pada siang hari ini dengan suasana cuaca yang cukup cerah, kami dari tim Virtual Lovers bisa hadir kembali, bisa kembali lagi menyapa Sobat Virtual Lovers semuanya. Yang mana pada siang hari ini kami beserta tim Virtual Lovers ingin mengajak Sobat Virtual Lovers semuanya untuk melihat situasi terkini yang ada di sekitar Ubud, dan juga memberikan sedikit informasi berita terbaru mengenai Bali, khususnya Ubud ya sobat. Dan juga kami akan memberikan sedikit-sedikit cerita yang tentunya sangat menarik sekali untuk kita simak bersama-sama. Jadi pastikan Sobat Virtual Lovers menyaksikan, menonton video kami hingga akhir nanti ya sobat. Dan video kami kali ini akan kami mulai dari Pura Desa Pakraman Ubud ya sobat. Nanti kita akan berjalan menuju ke Ubud Palace atau Ubud Center dan melihat sedikit di dalam dari Puri Saren Agung Ubud. Baik, mari kita mulai berjalan ke arah sana ya sobat, sambil melihat situasi lalu lintas di sebelah kanan kami yang cukup ramai, cukup padat sekali. Seperti biasa juga di sepanjang trotoar banyak sekali turis-turis yang berjalan-jalan di sekitaran Ubud. Dan kami melihat beberapa trotoar, kondisi trotoar terlihat sudah banyak yang berlubang. Sepertinya meminta untuk sedikit perbaikan ya sobat. Bisa Sobat Virtual Lovers saksikan sendiri ya. Lalu di ujung sana, di sebelah dari Pasar Ubud, bisa Sobat Virtual Lovers saksikan Videotron yang sebelumnya hanya menyala di malam hari saja, namun kini pada siang hari juga terlihat sedang menyala. Yang mana beberapa waktu yang lalu kami sedikit mendapat informasi jika Videotron tersebut digunakan atau difungsikan untuk mempromosikan wisata-wisata yang ada di sekitar Bali, dan juga memberikan informasi-informasi terkait harga-harga yang ada di Pasar Seni Ubud. Kurang lebih seperti itu ya sobat. Baik, kembali lagi kita lihat situasi lalu lintas yang ada di sekitaran Ubud Palace saat ini, yang mana beberapa hari yang lalu cukup viral sekali di media sosial setelah akun Instagram dari Tantowi Ayah Official memposting perilaku tidak terpuji turis asing di Bali sedang menjadi sorotan. Mereka seperti berada di negara yang tidak ada aturan. Masyarakat Bali sendiri sudah lama risih dengan berbagai perbuatan melawan hukum yang dilakukan para turis asing tersebut. Kita butuh turis untuk membuat pariwisata kita menggeliat, tapi hukum kita harus dipatuhi. Budaya dan tradisi kita harus mereka hormati. Tidak ada kompromi untuk itu. Sebagai negara tujuan wisata, tugas kita sebagai tuan rumah melayani setiap turis dengan baik dan ramah. Namun perlu diingat, kita bukan babu atau budak yang bisa diperlakukan seenaknya. Mereka tidak bisa beli kita dengan uang mereka. No way. Terima kasih dan apresiasi tinggi kepada pemerintah Bali yang dengan tegas menindak bahkan mengusir para turis yang berperilaku tidak senonoh di tempat-tempat suci atau tempat sakral. Selanjutnya kami mohon polisi untuk menindak tegas pengendara yang tidak pakai helm, ngebut di jalan-jalan sempit, menerobos jalan satu arah, berpakaian tidak sopan di tempat-tempat umum yang bukan pantai dan sebagainya. Saling menghormati adalah kurensi normal untuk menjaga hubungan baik yang saling menguntungkan. Kurang lebih seperti itu postingan yang diunggah oleh akun Instagram Tantowi Ayah Official. Dan semenjak postingan tersebut diunggah di media sosial, banyak diantaranya di Bali, di Kuta, di Canggu, dan di beberapa tempat lainnya termasuk di Ubud, mulai lagi digiatkan operasi penertiban dan penindakan pelanggar lalu lintas di beberapa tempat tersebut.
Dan ini adalah beberapa foto operasi yang dilakukan di sekitar Ubud yang dilaksanakan oleh Polsek Ubud bersama Satlantas Polres Gianyar melaksanakan operasi penertiban dan penindakan pelanggar lalu lintas di simpang pengosekan Mas Ubud. Sebanyak 25 pelanggar dengan jenis pelanggaran mengendarai sepeda motor tanpa memakai helm dan diberikan sanksi berupa tilang. Kepada masyarakat pengguna jalan raya diharapkan untuk tetap mentaati peraturan lalu lintas. Lalu di video kali ini sedang berlangsung kegiatan penindakan kepada pengendara sepeda motor maupun mobil yang tidak melengkapi kendaraannya dengan plat sepatutnya di wilayah Kuta. Kegiatan ini dilakukan oleh Satlantas Polresta Denpasar menanggapi kasus viral beberapa hari ini terkait banyaknya warga negara asing yang memakai kendaraan tanpa kelengkapan plat motor atau mobil. Lanjut, di video kali ini juga ada penertiban kepada sejumlah pengendara warga negara asing yang membandel tidak menggunakan helm serta plat nomor kendaraan di perempatan LP Kerobokan ya sobat. Dengan adanya operasi serentak yang dilakukan di Bali ini, banyak sekali pengendara yang ditemukan telah melanggar lalu lintas menggunakan plat nomor palsu, inisial dan nomor HP, tanpa menggunakan helm SNI, tanpa surat izin mengemudi, tanpa identitas diri atau paspor, dan tanpa dilengkapi surat-surat kendaraan. Kurang lebih seperti itu berita yang dapat kami sampaikan di hari ini ya sobat Vito Lovers. Dan tentunya hal-hal seperti ini harus ada kerjasama polisi dengan masyarakat setempat ya sobat. Polisi menindak semua pelanggaran sesuai aturan, rakyat mengawasi, mengingatkan dan menegur turis-turis yang melanggar aturan. Mungkin hanya dengan cara ini turis bisa tertib dan respectful ke kita, bikin mereka tahu ini negeri hukum dan punya budaya tinggi. Baik sobat Vito Lovers, kembali lagi kita saksikan suasana yang ada di sekitar Ubud Palace atau Ubud Center, yang mana semakin sore semakin ramai. Dan bagi sobat Vito Lovers yang baru saja bergabung, kami ucapkan selamat bergabung. Dan bagi sobat Vito Lovers yang sudah setia menonton video kami dari awal tadi hingga kini, kami ucapkan banyak-banyak terima kasih ya sobat. Semoga video-video yang kami berikan, yang kami suguhkan dapat bermanfaat dan tentunya bisa menghibur sobat Vito Lovers semuanya ya. Tentu dengan banyaknya turis-turis asing ataupun bule-bule yang dari Bali, petugas dari imigrasi harapnya lebih berhati-hati lagi, lebih teliti lagi mengenai apa tujuan mereka datang ke Bali ya tentunya. Karena beberapa waktu yang lalu saya juga sempat atau kami juga pernah mendengar berita bahwa Wakil Gubernur Bali Cokorda Oka Arta Ardana Sukawati atau Coace menyoroti maraknya wisatawan mancanegara yang bekerja secara ilegal di Bali. Coace juga mengaku mendapat laporan terkait banyaknya turis asing yang menjadi penjual sayur kepada rekan senegaranya yang ada di Bali. Coace berkata, "Saya dengar laporan dari bawah juga banyak mereka wisatawan mancanegara dagang ikut menjual sayur kepada teman-temannya. Dia mengambil ke pasar, dia jual kepada teman-temannya," kata dia kepada wartawan di kantor DPRD Provinsi Bali. Lalu sobat Vito Lovers, Coace pun juga mengatakan ulah para wisman yang menjadi penjual sayur tersebut merupakan pekerjaan ilegal. Karena itu, dia telah meminta Dinas Ketenagakerjaan atau Disnaker dan SDM Provinsi Bali untuk menindak para wisman tersebut. Ini perlu kita tidak, saya sudah sampaikan kepada Disnaker, kata dia. Hanya saja, Coace belum membeberkannya secara rinci terkait wisman dari negara mana saja yang bekerja sebagai penjual sayur di Bali. Menurut Coace, ulah warga negara asing atau WNA tersebut merupakan dampak dari situasi krisis ekonomi yang sedang melanda dunia.
khususnya di luar negeri. Itu sebenarnya juga ilegal, terutama kondisi dunia sekarang, terutama di luar negeri ya. Dibandingkan di Bali, kita masih aman-aman saja, murah-murah saja. Oleh sebab itu, kita harus bergerak, kata dia, Cok Aceh, Wakil Gubernur dari Bali. Lalu seperti di beberapa hari yang lalu, kami dari tim Virtual Lovers juga melihat di sebuah berita seorang warga negara Rusia berinisial SZ, 28 tahun, dideportasi karena bekerja sebagai fotografer di Bali. Padahal dia masuk ke Indonesia menggunakan visa investor untuk membuka bisnis restoran dan properti. Kepala Kantor Imigrasi Kelas 1 TPI Denpasar, Teddy Riyandi, mengatakan pengungkapan kasus ini berawal dari laporan masyarakat terkait adanya WNA yang melakukan aktivitas tidak sesuai izin keimigrasiannya. Selanjutnya, warga negara asing yang diketahui berinisial SZ asal Rusia itu ditangkap di tempat tinggal sekaligus alamatnya perusahaannya yang berlokasi di Jalan Culali, Desa Batur Selatan, Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli. Dari hasil pemeriksaan, warga negara Rusia tersebut mengaku memiliki perusahaan yang bergerak di bidang restoran dan real estate, tetapi belum beroperasi. Di perusahaan itu, dia menduduki jabatan sebagai direktur. Namun, pada kenyataannya, selama ini SZ bekerja sebagai fotografer di Bali. Bahkan, dia juga mengiklankan jasa fotografi melalui media sosial. Baik Sobat Vito Lovers, kembali lagi kita lihat suasana di sekitar Ubud ya, yang mana kali ini kami sedang berada di halaman dalam dari Puri Saren Agung, Ubud. Seperti yang sudah kami jelaskan di video kami sebelumnya, Puri Saren Ubud ini sangat menarik sekali untuk dikunjungi ya sobat. Sobat Vito Lovers akan dapat menemukan bukti-bukti peninggalan masa lampau Bali yang masih dilestarikan hingga sekarang ya. Tentunya pesona istana Raja Ubud ini makin terlihat indah dari setiap sisi bangunan yang masih terjaga detail-detailnya. Bahkan di hari-hari tertentu, Sobat Vito Lovers bisa menyaksikan seperti acara tari-tarian yang dilaksanakan di tempat ini ya sobat. Seperti beberapa hari yang lalu, kami juga sempat membuatkan video latihan-latihan tari yang ada di Puri Agung Ubud. Jadi Sobat Vito Lovers bisa menontonnya di video kami sebelumnya ya. Seperti yang kita ketahui, Bali memang terkenal sebagai salah satu spot petualangan di Indonesia yang mempunyai berbagai macam keindahan alam dan termasuk budayanya. Oleh karena itu, hal yang paling ditunggu oleh para petualang yang datang ke Bali salah satunya adalah tarian khasnya ya sobat. Bahkan banyak sekali beberapa turis yang suka dengan tradisi tari atau budaya tari datang ke Bali hanya untuk belajar tari ya sobat. Berikut adalah nama-nama tari tradisional yang masih dilestarikan di Bali ya sobat. Ada tari kecak, tari legong, tari pendek, tari rajang, lalu ada juga tari barong, tari baris, tari sanghyang dedari, tari topeng sidakarya, tari gambu, dan juga joget bumbum. Mungkin bagi Sobat Vito Lovers yang tahu lebih lanjut mengenai tari-tarian khas Bali atau nama-nama tari yang ada di Bali, bisa dituliskan di kolom komentar ya sobat. Dan kini kami coba kembali lagi melihat situasi terkini yang ada di sekitar Puri Agung Ubud, yang mana kami saat ini mencoba untuk masuk lebih dalam lagi ke area Puri. Menurut beberapa babat dan penelitian bangsa asing, Ubud di abad ke-17 masih terdiri dari sawah ladang dan semak belukar dan hutan. Sebagian kecil sudah didiami oleh penduduk yang terdiri dari kuwu-kuwu atau pondokan. Mereka mendiami wilayah-wilayah Jungut, Taman, dan Bontuyung. Masih menjadi wilayah kekuasaan dari Kerajaan Sukawati yang berdiri sekitar tahun 1710 dengan raja pertamanya yang bernama Sri Aji Mahasirikan.
Sri Aji Wijaya Tanu. Pada saat I Dewa Agung Made menjadi raja di Pelihatan, dua adik beliau ditugaskan memegang wilayah. Ida Cokorda Gede Karang di Padang Tegal Ubud, Ida Cokorda Tangkeban ditugaskan di Ubud. Banyak pura kemudian berdiri di Ubud dalam masa pemerintahan beliau. Di penghujung abad ke-17 terjadi konflik antar dua orang sepupu di wilayah Padang Tegal Ubud dan Taman Ubud, yang membuat Raja Sukawati mengutus kedua saudaranya yaitu Cokorda Ngura Tabanan ke Pelihatan Ubud dan Cokorda Tangkeban ke wilayah Sembahan untuk mengamankan kedua daerah tersebut dengan membangun istana. Setelah melewati bergantian raja selama bertahun-tahun, Puri Saren Agung pun dibangun pertama kali pada masa pemerintahan Ida Cokorda Putu Kandel tahun 1800 sampai 1823. Sampai hari ini, Puri Saren Agung digunakan sebagai tempat pelestarian budaya tradisional Bari seperti tarian dan karya sastra, sekaligus menjadi tempat tinggal Raja Ubud, Cokorda Gede Agung Sukawati dan beberapa anggota kerajaan lainnya. Perkiraan angka tahun 1823 sampai dengan tahun 1850 setelah Ida Cokorda Putu Kandel wafat digantikan oleh putranya yang bernama Ida Cokorda Putu Sukawati. Pada masa kepemimpinan beliau, Ubud semakin maju di berbagai bidang. Sejak tahun 1930-an, Bali menjadi saksi bisu gelombang pengunjung luar negeri yang signifikan selama tahun 1930-an. Gelombang wisata pertama ini difokuskan di sekitar Ubud karena kepercayaan bisnis Cokorda Gede Agung Sukawati yang mahir berbahasa Inggris dan Belanda. Dia telah mendirikan rumah tamu kecil dan kakak laki-lakinya Cokorda Raka Sukawati yang tinggal di seberang jalan, mengambil inisiatif untuk menyambut komposer artis terkenal Walter Spies ke Ubud untuk tinggal dan bekerja. Ini menjadi tren bagi seniman asing lainnya. Dan tak lama kemudian, orang-orang seperti Rudolf Bonnet dan William Hofker yang tiba untuk menghadirkan seni lukis modern. Ketika kabar tentang Ubud dan keindahannya yang pesona menyebar, desa kemudian menjadi tuan rumah bagi lingkaran wajah-wajah terkenal seperti Noel Coward, Carly Hepburn, H.G. Wells, dan antropolog terkenal Margaret Mead. Visi untuk mendirikan asosiasi pelukis lahir pada tahun 1936 dan melihat kolaborasi untuk membentuk pitamaha antara Cokorda Gede Agung, Spies, Bonnet, dan beberapa seniman lokal lainnya. Dengan bantuan komposer Amerika Colin McVeigh yang telah membangun rumah di sepanjang Sayan Ridge yang menakjubkan pastinya. Kelompok itu pun bertanggung jawab untuk menyatukan beberapa seniman terbesar Bali untuk mengajar melukis, menari, dan musik kepada generasi yang lebih muda. Ubud juga mengembangkan reputasi sebagai denyut nadi budaya Bali dan citra itu masih bertahan sampai saat ini. Kurang lebih seperti itu ya Sobat Vita Lovers, cerita-cerita tentang Ubud di zaman dahulu, yang mana setelah masa kolonial Belanda, Jepang, dan masa kemerdekaan Indonesia, kekuasaan Puri berubah menjadi lebih bersifat simbolis. Peranan berbagai Puri di Bali umumnya masih tinggi sebagai panutan terhadap berbagai pelaksanaan aktivitas adat dan ritual agama Hindu Dharma oleh masyarakat banyak. Baik Sobat Vita Lovers, kali ini kami akan kembali berjalan keluar di area Puri sembari melihat situasi terkini, situasi terbaru yang ada di sekitar Jalan Raya Ubud ataupun di sekitar Ubud Palace ya Sobat Vita Lovers. Dan jangan lupa bagi Sobat Vita Lovers yang punya kritik, saran, serta masukan bisa dituliskan di kolom komentar kami ya Sobat Vita Lovers. Siapa tahu kami dari tim Vita Lovers akan mengambil sesuatu yang positif, sesuatu yang berguna, sesuatu yang baik untuk kita semua pastinya ya Sobat. Dan tak lupa kembali kami ucapkan terima kasih bagi semuanya elemen masyarakat maupun Sobat Vita Lovers semuanya yang setia selalu mendukung
agar saluran YouTube kami tetap berkembang hingga sejauh ini. Tentunya kami akan berupaya untuk selalu mengupdate situasi-situasi terbaru yang ada di sekitar Bali, terutamanya di sekitar Ubud ya sobat. Baik, kembali kita saksikan bersama-sama situasi lalu lintas yang ada di hadapan Puri Agung Ubud. Seperti biasanya masih cukup ramai kendaraan lalu lalang yang ada di sekitar sini, maupun para pejalan kaki yang berjalan di sepanjang trotoar yang ada di Ubud. Dengan cuaca yang sangat panas sekali, siang hari menjelang sore hari. Jangan lupa bagi sobat virtual lovers yang ingin terus mendukung saluran kami untuk berkembang, bisa tekan tombol subscribe-nya, tekan tombol like dan juga komentarnya sobat, agar tidak ketinggalan berita-berita terbaru, informasi terbaru dari kami virtual lovers. Dan kami mewakili dari tim virtual lovers pamit undur diri dulu. Sekian video kami hari ini. Kita jumpa lagi di video kami berikutnya ya. Terima kasih sudah setia menyaksikan video kami hingga akhir. Salam virtual lovers dari Bali.